Anda pernah dengar Omid Kordestani? Dia itu karyawan ke-11 Google. Orang bisnis pertama malah yang direkrut Google waktu masih kecil banget. Oh iya, Kordestani. Latar belakangnya insinyur kan ya? Betul. Awalnya dia ya kayak insinyur pada umumnya lah. Percaya kalau kerja keras aja udah cukup. Punya MBA sih, tapi mindsetnya teknis banget. Hasil kerja yang bicara. Titik. Mm-mm. Itu pemikiran yang umum banget ya, di kalangan orang-orang pinter, orang-orang berprestasi. Fokusnya ke apa yang dikerjain, bukan dengan siapa mereka terhubung. Tapi nih, dia kemudian sadar. Katanya sih terinspirasi dari materi kuliah Jeffrey Pfeffer. Nah, ini sumber utama kita hari ini. Waktu di Netscape, dia sengaja tuh kurangin fokus teknisnya. Oh ya, terus ngapain dia? Mulai aktif bangun hubungan. Di dalam Netscape, di luar juga. Hasilnya, gila sih. Pas Google cari talenta bisnis, dan Google kan pakai data banget ya, nama Kordestani ini muncul terus. Wow. Sekarang kekayaannya miliaran dolar. Ini bukan hoki semata loh, ini strategi. Dan inti strateginya itu, kalau menurut Pfeffer, ada di aturan kekuatan nomor 5. Jalin jaringan tanpa henti. Network relentlessly. Ini bukan sekedar ngumpulin kontak, tapi soal membangun struktur hubungan yang strategis, yang dukung tujuan Anda. Oke, mari kita bedah lebih dalam soal ini. Sumber kita jelas ya, risetnya Pfeffer, plus contoh-contoh nyata kayak Kordestani tadi, terus ada Ross Walker, John Levy juga. Betul. Kita mau lihat gimana jaringan itu bukan cuma soal siapa yang Anda kenal, tapi lebih ke gimana sih struktur dan kualitas hubungan itu bisa ngaruh ke efektivitas dan karir Anda. Nah, misi kita di pembahasan mendalam kali ini, kita bongkar kenapa ini penting dan gimana cara melakukannya dengan efektif. Mungkin Anda nih, pendengar kita, kayak Kordestani dulu, ngerasa kerja bagus aja cukup lah. Atau mungkin Anda nggak nyaman sama ide main politik atau ya bangun hubungan demi keuntungan. Kita akan coba lihat kenapa ini krusial dan gimana caranya biar bisa dilakukan tanpa perlu merasa kotor atau manipulatif gitu. Oke, langsung aja. Kenapa sih jaringan ini sebegitu pentingnya? Katanya lebih dari sekedar apa yang Anda tahu. Gini, risetnya itu konsisten banget nunjukin korelasi yang kuat antara aktivitas jejaring atau networking sama kesuksesan karir. Sukses gimana tuh maksudnya? Ya, indikatornya jelas, gaji lebih tinggi, promosi lebih cepat, bahkan kepuasan kerja juga lebih besar. Ini bukan intuisi atau kata-katanya ya, tapi temuan empiris dari banyak studi longitudinal. Udah ada datanya. Tapi, ada tapinya nih. Banyak orang, termasuk mungkin saya juga kadang-kadang, merasa bangun jaringan profesional itu, kurang asik gitu ya, dibanding nongkrong sama teman atau keluarga. Bener banget. Bahkan ada yang sampai merasa kotor, nggak etis, kayak lagi manfaatin orang lain. Ada kan studi soal ini? Dari Casciaro, Gino, and Kocaki? Iya, ada. Studi itu mengkonfirmasi perasaan kotor atau icky feeling itu. Tapi yang menarik, orang yang posisinya udah lebih tinggi, yang punya kekuasaan lebih, cenderung nggak merasa kotor lagi waktu networking. Oh, jadi ada bias psikologisnya juga ya? Atau mungkin mereka udah nemu cara yang lebih halus. Bisa jadi keduanya. Tapi yang jelas korelasinya tetap ada. Jejaring itu berhubungan sama kesuksesan, terlepas dari perasaan gak nyaman tadi. Ditambah lagi, ada pandangan keliru kalau networking itu cuma tugas tambahan, bukan sebuah keahlian yang bisa diasah. Chip Conley ngomong gitu kan. Betul. Akibatnya ya gitu. Dilakuinya setengah hati, nggak maksimal. Padahal kalau lihat survei, ada perbedaan signifikan loh. Profesional yang sukses dalam berjejaring itu, rata-rata ngeluangin waktu sekitar 6,3 jam seminggu. 6 jam lebih? Lumayan juga ya? Iya. Sementara yang kurang sukses, paling cuma 2 jam atau kurang. Jadi kuncinya bukan cuma soal waktu, tapi kesengajaan, intentionality, dilakukan dengan niat dan strategi. Oke, kesengajaan dan strategi. Nah, gimana caranya biar efektif dan efisien? Sumber kita, Pfeffer kan ngasih beberapa prinsip fundamental tuh. Apa aja tuh? Ada 4 prinsip utama dari riset ilmu sosial yang bisa kita pakai. Yang pertama, manfaatkan ikatan lemah, weak ties. Weak ties, ikatan lemah. Ini konsepnya Mark Granovetter ya. Maksudnya gimana tuh? Bukan temen deket atau keluarga gitu? Tepat. Justru kenalan biasa, orang yang mungkin Anda ketemu sesekali, atau temannya teman. Mereka inilah yang seringkali jadi sumber informasi atau peluang baru yang paling berharga. Contoh paling klasiknya ya buat nyari kerjaan. Oh gitu. Kenapa malah mereka?
Bukannya teman dekat yang lebih mau bantu? Logikanya gini, teman dekat atau keluarga Anda itu biasanya ada di lingkaran sosial yang sama. Infonya ya itu lagi, redundant. Nah, ikatan lemah ini menghubungkan Anda ke lingkaran sosial yang berbeda. Mereka punya akses ke informasi non-redundant, hal-hal baru yang nggak akan Anda dengar dari lingkaran inti Anda. Riset nunjukin, ini nggak cuma bagus buat karir, tapi juga bisa ningkatin kreativitas, bahkan kesejahteraan emosional loh. Wow, menarik banget. Jadi pesannya, jangan anggap remeh kenalan biasa Anda. Justru perluas lingkaran perkenalan secara aktif ya. Jangan cuma gaul sama yang itu-itu aja. Oke, prinsip kedua? Prinsip kedua, jadilah broker. Maksudnya, jembatani lubang struktural atau structural holes. Ini konsepnya Ronald Burt. Broker. Lubang struktural. Agak teknis nih istilahnya. Maksudnya gimana? Broker itu orang yang posisinya unik. Dia bisa menghubungkan dua individu atau dua kelompok yang tadinya nggak nyambung, padahal kalau nyambung bisa saling menguntungkan. Dia mengisi lubang di antara struktur sosial itu. Oh, jadi kayak mak comblang informasi atau peluang gitu ya? Menghubungkan pihak-pihak yang belum ketemu tapi potensial. Apa untungnya jadi broker gini? Untungnya nyata banget. Studinya Burt di sebuah perusahaan elektronik nunjukin orang-orang yang jadi broker ini dapat kompensasi lebih bagus, evaluasi kerjanya lebih positif, promosinya lebih cepat, dan sering dapat ide-ide bagus. Kenapa bisa gitu? Karena mereka bisa melihat kombinasi informasi atau peluang yang nggak kelihatan sama orang lain yang cuma ada di dalam satu kelompok aja. Ini bentuk modal sosial yang kuat banget. Dan ini nggak bisa didelegasikan ke asisten atau siapa gitu ya? Anda sendiri yang harus ada di posisi broker itu. Tepat sekali. Manfaatnya itu melekat pada posisi Anda sebagai jembatan. Jadi takeaway-nya, coba deh lihat di lingkungan kerja atau sosial Anda, ada nggak celah di mana Anda bisa jadi penghubung antar orang atau grup yang belum terkoneksi? Menarik, menarik. Oke, prinsip ketiga. Prinsip ketiga, cari posisi sentral, centrality. Artinya ya usahakan berada di pusat arus komunikasi dan informasi. Jadi kayak di tengah-tengah keramaian gitu. Biar apa? Biar visibilitas Anda meningkat. Simpelnya, lebih banyak orang jadi tahu siapa Anda dan apa yang Anda kerjakan atau kuasai. Kalau Anda di pinggiran terus, sebagus apapun kerja Anda, ya nggak banyak yang lihat. Contohnya Yusuf di SCP yang disebut di buku Pfeffer itu ya. Meskipun akhirnya dia pindah, tapi karena posisinya sentral, dia jadi kelihatan sama banyak orang, makanya dapat tawaran promosi. Jadi ini bukan soal jadi populer aja, tapi soal posisi strategis dalam aliran informasi. Betul. Ini bukan soal popularitas kosong. Posisi sentral ngasih Anda akses ke lebih banyak informasi dan bikin kontribusi Anda lebih terlihat. Riset juga mendukung ini. Sentralitas itu terkait sama kemampuan inovasi dan juga perilaku membantu rekan kerja. Citizenship behavior itu. Implikasinya apa dong buat kita? Ya, waktu Anda mengevaluasi sebuah peran, pekerjaan, atau bahkan proyek, coba pertimbangkan juga seberapa sentral sih posisi ini dalam arus informasi di organisasi atau lingkungan itu. Kalau ada pilihan, posisi yang lebih sentral seringkali lebih menguntungkan untuk jangka panjang. Oke, masuk akal. Jadi udah 3 nih. Manfaatkan ikatan lemah buat jangkauan info baru. Jadi broker buat hubungin yang terpisah. Cari posisi sentral buat visibilitas. Prinsip terakhir yang keempat. Nah, yang keempat ini mungkin yang paling fundamental, tapi sering dilupain. Ciptakan nilai bagi orang lain. Create value. Maksudnya? Pertanyaannya dibalik. Kenapa orang lain mau terhubung dengan Anda? Jaringan itu bukan cuma jalan satu arah soal apa yang bisa Anda dapetin. Harus ada value yang Anda berikan juga. Pola pikirnya harus geser. Dari sekedar mengambil, jadi memberi, dan melayani. Oh, ini nyambung ke prinsip timbal balik atau reciprocity ya. Kalau kita bantu orang, orang cenderung pengen balas bantu kita. Gitu. Persis. Itu salah satu mekanismenya. Selain itu, membantu orang lain secara tulus itu juga membangun rasa suka, liking. Dan rasa suka itu fondasi penting buat hubungan yang kuat dan berkelanjutan. Nggak cuma transaksional. Ada tips praktisnya nggak buat menciptakan nilai nih? Kadang bingung juga mau bantu apa. Ada beberapa. Pertama, kalau Anda yang minta bantuan, coba deh spesifik mungkin. Jangan bikin orang lain mikir terlalu keras buat ngebantu Anda. Ini nasihatnya Ross Walker. Kedua, pikirin cara-cara yang mudah tapi bermakna buat bantu orang lain di jaringan Anda. Contohnya? Nggak harus yang heboh kok. Kayak kata Keith Ferrazzi, bisa sesimpel ngasih pujian tulus yang spesifik, ngenalin 2 orang yang mungkin cocok kerjasama, atau sekedar bagiin artikel atau info yang relevan buat mereka. Hal-hal kecil tapi nunjukin kalau Anda peduli dan mikirin mereka.
Oke, jadi 4 pilar, ikatan lemah, broker, sentralitas, dan ciptakan nilai. Sip. Nah, sekarang biar lebih kebayang, kita lihat lagi contoh-contoh tadi. Balik ke Omid Kordestani. Gimana kesengajaannya dia bangun jaringan itu, bikin keahliannya yang oke banget itu jadi kelihatan. Nah, itu dia kuncinya. Setelah dia insaf gara-gara kuliah Pfeffer itu, dia nggak lagi pasif nunggu hasil kerjanya dilihat orang. Dia sengaja keluar, ketemu orang, bangun jembatan di dalam dan luar Netscape. Hasilnya, waktu Google yang sangat data-driven itu, nyari orang bisnis, nama Kordestani muncul di mana-mana. Kenapa? Ya karena banyak orang di Silicon Valley dari berbagai lingkaran yang beda-beda, kenal dia dan menghargai dia. Ini kombinasi dari visibilitas karena jejaringnya luas, sentralitas informal, dan nilai yang dia tunjukkan ke orang-orang itu. Bahkan cerita pas wawancara itu ya, dia inisiatif traktir tim Google makan malam. Itu nunjukin kecakapan interpersonalnya juga kan? Banget. Itu bukan cuma soal teknis lagi. Oke, contoh kedua. Ross Walker. Filosofinya kan jelas banget. People are the name of the game. Gimana dia menerapkan prinsip-prinsip ini? Wah, kalau Walker ini kayaknya contoh yang ekstrim ya soal kesengajaan bangun jaringan. Iya, dia benar-benar investasi jangka panjang. Sejak kuliah udah mulai. Dia bikin acara sosial, biar kenal banyak orang. Dia rela kerja gratis buat bisa dapat mentor hebat kayak Chip Conley. Dia proaktif nyari mentor kunci lain kayak Lew Wolf. Dia ngerti banget nilai dari sebuah hubungan. Terus gimana dia manfaatinnya? Dia pakai akses sosialnya secara strategis. Misalnya, masuk ke klub malam eksklusif bukan buat hura-hura, tapi buat ketemu orang-orang penting. Dalam bisnis real estate-nya, dia itu jadi broker yang ulung banget. Dia jago nyambungin proyek, modal, sama otoritas atau izin. Jaringannya itu aset utamanya dia. Gila, dedikasi banget ya. Nah, yang terakhir, John Levy. Ini lebih unik lagi. Dia bikin jejaring jadi semacam seni, bahkan jadi karir, lewat influencers dinners-nya. Apa nih pelajaran dari dia? Levy ini nunjukin kesengajaan tingkat tinggi plus fokus yang kuat banget pada menciptakan nilai buat orang lain. Motivasinya sederhana awalnya, dia pengen dikelilingi orang-orang luar biasa biar bisa belajar. Terus gimana caranya dia bikin orang mau datang ke acara dia? Prinsip utamanya, memberi, bukan meminta. Dia ciptakan pengalaman unik yang bikin orang merasa nyaman, menurunkan pertahanan diri mereka. Format makan malamnya itu dirancang betul. Pertama, masak bareng. Ini aktivitas yang bikin orang jadi rapuh sedikit, vulnerable. Perlu kolaborasi, dan ada IKEA effect. Kita cenderung lebih menghargai sesuatu kalau kita ikut membuatnya. Hah, iya juga ya. Kayak lebih sayang sama furnitur rakitan sendiri. Terus apa lagi? Kedua, nggak boleh ada pertanyaan kerja apa di awal acara. Ini buat menghindari orang langsung menilai dan mengkategorikan satu sama lain. Fokusnya ke koneksi manusia yang lebih otentik dulu. Menarik. Ketiga, tamu undangannya sengaja dibuat beragam banget dari berbagai bidang. Ini kan memanfaatkan potensi ikatan lemah dan juga menciptakan peluang brokerage antar bidang yang biasanya nggak ketemu. Keempat, kurasinya ketat. Dia pastikan setiap tamu yang datang itu bawa nilai unik dan menarik. Hasilnya? Dia berhasil bikin komunitas yang eksklusif dan berharga. Dan akhirnya itu jadi karirnya sendiri sebagai perancang pengalaman. Jadi dia benar-benar nggak nunggu kesempatan, tapi menciptakan ekosistemnya sendiri dengan sangat strategis. Betul sekali. Jadi dari Kordestani, Walker, sampai Levy, kelihatan banget kan polanya. Ini bukan soal keberuntungan atau bakat alami semata. Ini soal kesengajaan, pemahaman prinsip, dan eksekusi yang konsisten. Iya sih, kelihatan banget polanya. Tapi tantangannya pasti ada dong. Misalnya gimana caranya menjaga semua hubungan ini. Apalagi ikatan lemah yang jumlahnya bisa banyak banget. Nggak mungkin kan ngopi bareng semua orang tiap minggu. Gimana biar efisien? Nah, ini pertanyaan bagus. Kabar baiknya, menjaga hubungan, terutama ikatan lemah, itu nggak harus selalu interaksi yang dalam dan makan waktu kok. Terus gimana? Pembaruan sesekali aja udah cukup. Misalnya, kirim pesan singkat pas ada momen tertentu. Atau bagiin artikel yang Anda pikir relevan buat dia. Atau sekedar check-in tanya kabar. Yang penting nunjukin kalau Anda masih ingat dan peduli. Teknologi bisa bantu di sini ya. Kayak LinkedIn, email, mungkin CRM sederhana buat ngingetin. Bisa banget. Teknologi itu alat bantu yang efektif. Tapi intinya, di konsistensi tindakan kecil. Ingat contoh Keith Ferrazzi tadi. Dia rutin nelpon teman-teman SMA-nya tiap ulang tahun mereka. Kelihatannya sepele, tapi itu cara dia menjaga hubungan jangka panjang.
Ada juga saran dari Xavier Kochah yang menarik nih. Dia bilang perlu ada keseimbangan antara menumbuhkan jaringan baru sama memanen nilai dari jaringan yang udah ada. Gimana tuh maksudnya? Banyak orang itu cenderung fokus cuma di salah satu. Ada yang sibuk banget kenalan sama orang baru terus, tapi lupa ngerawat atau memanfaatkan hubungan yang udah ada. Sebaliknya, ada yang cuma interaksi sama orang yang itu-itu aja, nggak nambah koneksi baru. Keseimbangan itu penting. Dia juga nyaranin buat luangin lebih banyak waktu sama orang-orang di pinggiran jaringan kita. Bukan cuma yang di pusat. Kenapa gitu? Bukannya orang pusat yang lebih penting. Logikanya mirip sama ikatan lemah tadi. Orang di pinggiran jaringan Anda itu seringkali jadi jembatan ke dunia, ide, atau informasi baru yang nggak Anda temui di lingkaran inti Anda. Jadi, jangan abaikan mereka. Diversifikasi interaksi Anda itu bisa membuka wawasan dan peluang baru. Oke. Jadi jaga hubungan nggak harus intens, manfaatkan teknologi, seimbangkan menumbuhkan dan memanen, dan perhatikan juga orang di pinggiran. Dan yang paling penting, tadi disebut kalau ini semua bisa dipelajari kan? Ini bukan bakat bawaan atau cuma buat orang ekstrovert aja. Sama sekali bukan. Ini penting banget buat ditekanin. Studi Ronald Burt di Raytheon itu bukti konkretnya. Karyawan yang dilatih prinsip-prinsip jejaring, soal jadi broker, memanfaatkan structural holes, itu performanya naik signifikan loh. Signifikan gimana? Evaluasi kinerjanya lebih bagus, peluang promosinya lebih tinggi, dan tingkat retensi mereka di perusahaan juga lebih baik dibanding kelompok kontrol yang nggak dapat pelatihan. Jadi jelas, ini adalah skill strategis yang bisa dan perlu diasah oleh siapa aja. Sip, berarti nggak ada alasan lagi ya buat nggak mencoba. Nah, kita udah bahas panjang lebar nih, jadi rangkumannya jelas ya. Aturan kekuatan nomor 5 dari Pfeffer, jalin jaringan tanpa henti. Ini bukan sekedar basa-basi sopan santun. Ini keahlian vital. Sebuah keahlian strategis yang bisa dipelajari untuk memaksimalkan bakat dan potensi Anda dan buat mencapai tujuan. Tapi ya itu tadi, butuh kesengajaan, butuh waktu, dan butuh pemikiran strategis berdasarkan prinsip-prinsip yang udah kita bahas. Ikatan lemah, peran broker, sentralitas, dan yang penting, ciptakan nilai buat orang lain. Betul. Lalu, pertanyaannya sekarang, apa artinya semua ini bagi Anda, pendengar kami? Mungkin buat Anda yang masih ada rasa nggak nyaman atau kotor soal networking, coba deh bingkai ulang atau reframe aktivitas ini. Ada riset menarik dari Peter Bellamy yang menunjukin kalau kita membingkai networking bukan sebagai cara buat promosi diri semata, tapi sebagai cara untuk belajar, untuk membantu orang lain, atau untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Oh iya. Rasa enggan atau nggak nyaman itu bisa berkurang drastis. Jadi, pikirkan ini sebagai upaya membangun hubungan yang saling menguntungkan, menciptakan komunitas, membantu orang lain sampai kita juga memajukan tujuan kita. Ini soal jadi lebih efektif, bukan soal jadi egois. Bener banget. Nah, sebagai penutup nih, kami mau lempar satu pemikiran provokatif buat Anda bawa pulang dan renungkan. Silakan. Coba deh, lihat kembali jaringan Anda saat ini. Hubungan mana mungkin sebuah ikatan lemah yang selama ini terlupakan atau koneksi yang potensinya belum tergali maksimal yang kira-kira bisa memberikan dampak paling mengejutkan kalau Anda dekati secara berbeda, pakai prinsip-prinsip yang tadi kita diskusikan. Pertanyaan bagus. Dan yang lebih penting lagi, langkah konkret apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda ambil minggu ini untuk secara sengaja mulai memperluas atau memperdalam jaringan Anda. Tapi ingat, lakukan ini bukan sebagai tugas yang berat atau beban, melainkan sebagai proses pengembangan keahlian strategis Anda. Coba renungkan itu.